Ini tentunya seringkali kita merasakan kehadiran beberapa orang yang mungkin kita tunggu-tunggu, atau kehadiran beberapa orang yang mungkin juga kita sangat hindari dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya ketika saya masih duduk di bangku SMA pada saat itu, saya ingat ada satu teman saya yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika dia datang, ketika dia hadir bersama-sama dalam, ya mungkin ketika kita sedang kumpul-kumpul, ya selalu ada sukacita, selalu ada tawa, ada canda, bahkan tidak jarang juga dia lakukan yang terbaik. Seringkali dia juga membawa uang kemudian ditraktir kita untuk pergi ke satu tempat makan-makan dan sukacita bersama. Ini satu teman ini yang sering kali dinantikan, kapan ya? Kalau dia tidak ada selalu ditanya-tanya, aduh kemana sih ini? Aduh kemana teman kita itu kok tidak datang-datang dia? Aduh kita rindu sekali, padahal mungkin hanya sehari saja tidak bertemu. Tapi di saat yang sama juga ada satu teman kami yang ya bisa dibilang kalau boleh dia tidak pernah ada lah dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Karena setiap kali dia datang, yang tadinya suasana sukacita, yang tadinya saling bertawa bersama, tiba-tiba bisa saling berkelahi, tiba-tiba bisa saling bertengkar. Ketika dia datang, seringkali terlalu ada masalah dalam kumpulan tersebut. Nah, dalam kehidupan kita, berapa sering juga kita perhatikan bahwa ada orang yang memang datang membawa sukacita, ada juga orang yang hadir kadang-kadang membawa masalah dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang seseorang yang telah hadir dalam kehidupan orang yang lainnya, kemudian kehidupannya berubah dengan luar biasa, dan akhirnya boleh memuliakan Tuhan. Baik, kita buka sama-sama Alkitab kita. Dalam buku Lukas pasal yang ke-19. Dalam Lukas pasal yang ke-19 ini, di ayat yang pertama sampai yang ke-10, ini menceritakan atau mengisahkan tentang seorang yang bernama Zakheus. Dalam catatan Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab mungkin yang namanya ditulis dalam Alkitab. Namun dalam kasus atau mungkin dalam catatan Zakheus ini satu perikop yang unik karena hanya satu nama dijadikan perikop atau dijadikan judul dalam catatan buku Injil ini. Namanya adalah Zakheus. Saya bacakan ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus. Jadi Yesus berjalan dalam perjalanannya sebagaimana rutinitasnya dalam pelayanan. Dia berjalan berkeliling ke kota demi kota untuk mengabarkan kebenaran, untuk menyembuhkan orang, untuk melayani kebutuhan orang-orang. Dan tibalah dia, di sana dikatakan masuk di kota Yeriko, melintasi kota itu dan bertemu dengan seorang yang Alkitab katakan bernama Zakheus. Dikatakan lagi, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara tahu, ini sudah menjelaskan sedikit bagaimana atau siapa si Zakheus ini. Yang pertama, dia adalah kepala pemungut cukai. Dia seorang pimpinan, dia seorang kepala, dia seorang bisa dibilang direktur yang luar biasa. Dan dikatakan lagi status sosial dia adalah seorang yang kaya. Orang yang kaya, saudara sekalian. Sudah kepala jabatannya, kaya lagi dalam kehidupannya. Jadi kita tahu bahwa Zakheus orang yang kaya, kepala pemungut cukai. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara sekalian, dalam hal ini satu hal yang mungkin di pandangan kita, kepala pemungut cukai, kemudian orang yang kaya, sudah luar biasa dalam hidup kita pada saat ini. Sudah itulah tujuan hidup kita. Orang kaya, punya jabatan, ya luar biasa diberkati. Namun dalam hal yang dihadapi oleh Zakheus pada saat itu, satu hal yang berbeda. Kata pemungut cukai atau pekerjaan sebagai pemungut cukai ini merupakan satu pekerjaan yang bisa dibilang dalam tanda kutip tercela bagi orang-orang Yahudi atau bagi orang-orang pada saat itu. Kenapa? Karena pemungut cukai mereka dicap atau mereka dikenal sebagai orang-orang yang bekerja untuk penjajah. Sementara pada saat itu mereka sedang dalam penjajahan atau sedang dalam kekuasaan Romawi pada saat itu di sana. Oleh karena itu dikatakan tadi bahwa sekalipun dia seorang kepala pemungut cukai, kemudian dia seorang yang kaya, tapi dalam kehidupannya Zakheus merasa ada yang kurang.
Zakheus merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena dia bekerja, melakukan pekerjaan yang tidak disenangi masyarakat. Saudara bayangkan bagaimana kehidupan kita. Manusia adalah makhluk sosial, tapi ketika kita hidup dalam lingkungan masyarakat, sementara kita dicap sebagai seorang yang melakukan pekerjaan yang maaf kata dalam tanda kutip hina di mata masyarakat, seperti apalah hidup kita. Sekalipun mungkin harta kita banyak, sekalipun mungkin uang kita banyak melimpah, tapi kalau dicap di masyarakat tidak baik, saya rasa kebahagiaan pun tidak didapatkan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, pekerjaan, latar belakang Zakheus yang mungkin membuat dia kurang senang ini sekalipun di mata manusia, kalau sekarang mungkin sebagai seorang yang kaya, bekerja di bagian cukai atau perpajakan itu jadi satu harapan atau impian beberapa orang, namun pada saat itu berkata lain. Saudaraku sekalian, oleh karena hal tersebut, latar belakang itu di mana dia tidak disenangi di masyarakat sekalipun ia kaya, bahkan dicap sebagai seorang yang mungkin tidak baik, seorang yang mungkin melakukan dosa di mata masyarakat. Saudaraku sekalian, dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia berharap ada seorang yang boleh mengubah kehidupannya. Dia berharap ada kehadiran seseorang yang akhirnya bisa merubah dia kembali kepada jalan atau kembali kepada kebahagiaan yang ia impikan. Dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Dia berusaha untuk tahu. Dia berusaha untuk mendapatkan orang yang hebat itu. Siapa Yesus itu? Dia sudah dengar beberapa kali karena Yesus sudah mulai kondang pada saat itu. Yesus sudah mulai terkenal di masyarakat pada saat itu, seorang yang luar biasa. Seorang guru yang mengajar dengan kasih, yang memberikan kebutuhan banyak orang, bahkan menyembuhkan orang. Zakheus pun penasaran. Kemudian ada halangan ketika Zakheus rindu bertemu dengan Yesus. Ketika Zakheus merindukan kehadiran Yesus dalam kehidupannya, dia terhalang. Yang pertama karena kondisi pribadinya. Yang pertama adalah dikatakan, ia tidak berhasil melalui orang banyak sebab badannya pendek. Saudara sekalian, yang pertama halangannya adalah dari fisik. Badannya pendek. Ya, dalam beberapa Bible Commentary katakan, versi Bible Commentary menyatakan bahwa Zakheus ini seorang yang pendek, bisa dibilang tidak sesuai dengan rata-rata manusia normal pada saat itu. Jadi kalau kita tahu bahwa orang Timur Tengah ini hampir mirip-mirip dengan orang Eropa, mereka adalah orang yang tinggi-tinggi dalam perawakannya. Namun dalam catatan menyatakan bahwa Zakheus ini orang yang pendek. Kemudian juga catatan yang lain menyatakan bahwa selain dia pendek, dia juga adalah orang yang maaf kata berperut besar atau buncit. Ya, karena mungkin sudah jadi orang kaya, kepala, jabatan dengan baik, biasanya penanda kesuksesan itu adalah ketika perutnya sudah mulai buncit. Inilah jadi satu halangan Zakheus ketika melewati kerumunan orang banyak. Sementara semua orang juga rindu untuk melihat Yesus. Sementara semua orang juga ingin ketemu dengan Yesus. Namun, ya halangannya Zakheus pendek, kemudian juga dia susah melewati orang-orang yang gagah tinggi besar. Seperti halnya orang-orang yang berkerumun pada saat itu. Halangan yang pertama. Dalam kehidupan kita juga, ketika kita rindu mau bertemu dengan Tuhan, kadang-kadang mendapatkan kebahagiaan selalu saja ada halangan dalam kehidupan kita. Yang pertama seringkali adalah halangan dari fisik kita sendiri. Kalau kita mau pergi bertemu dengan Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita juga merasa bahwa aduh capek ketika sudah selesai bekerja. Mungkin terhalang oleh kondisi tubuh fisik kita yang lemah dan lain sebagainya. Namun hal ini saudara sekalian bagi Zakheus tidak jadi satu masalah. Apa yang ia lakukan di ayat yang keempat dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Luar biasa saudara sekalian, bayangkan seorang yang pendek di kerumunan orang banyak susah, tapi dia berusaha dengan sekuat tenaga karena harapannya adalah bertemu dengan orang yang sangat dirindukan kehadirannya dalam kehidupannya. Yaitu yang pertama, dia lakukan, dia berlari mendahului orang banyak. Lari saudara sekalian, dia lari. Bayangkan di tengah kerumunan orang dia berlari, betapa susahnya. Bahkan mungkin berjalan saja, bergerak saja susah. Tapi Zakheus berlari mendahului orang banyak ini. Kemudian lagi selanjutnya dikatakan, selain dia berlari, dia juga lakukan satu hal yang mungkin sudah luar biasa ini, usaha dari seorang Zakheus ini. Dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Bayangkan saudara sekalian, sudah berlari di kerumunan orang banyak, badannya pendek. Ada orang bilang juga dia orang yang besar, perutnya buncit. Susah dia menerobos kerumunan itu. Akhirnya dia apa? Memanjat pohon ara. Memanjat ini pun membutuhkan usaha. Satu hal yang unik, mungkin satu hal yang di akar logika pikiran manusia.
Satu hal yang bahkan dalam tanda kutip konyol dilakukan oleh Zakheus ini. Seorang kepala pemungut cukai, dalam hal pekerjaan dia ada jabatan, tapi dia lakukan hal yang aneh. Di kerumunan orang dia panjat pohon untuk melihat Yesus ini. Luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita juga, kalau kita punya kerinduan bertemu dengan Tuhan, kerinduan untuk boleh mendapatkan harapan atau mungkin pengharapan di dalam Tuhan, kita perlu untuk apa? Melakukan usaha dalam kehidupan kita. Berlari kadangkala tidak hanya butuh berjalan, tidak hanya butuh untuk niat saja, tapi satu saat juga kita perlu untuk berlari supaya kita bertemu dengan Yesus. Perlu juga kita lakukan hal yang lain yang lebih luar biasa, bahkan sampai memanjat pohon ara seperti yang dilakukan oleh Zakheus ini. Dikatakan di sana dia memanjat pohon ara, satu hal yang luar biasa. Mungkin bagi masyarakat di situ hal ini konyol. Mungkin saya rasa diketawakan juga Zakheus ini oleh orang-orang di sekitar. Kenapa orang ini? Pak pemungut cukai, kenapa kau panjat pohon? Lucu sekali, mungkin dia seorang yang pendek panjat pohon lagi di tengah kerumunan orang banyak, sementara sedang orang berkumpul di sana. Tapi hal ini tidak dihiraukan oleh Zakheus. Kenapa? Karena fokusnya, tujuannya adalah dia ingin bertemu dengan Yesus dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, kemudian ayat yang kelima ini harapan yang luar biasa yang akhirnya mulai terjawab sedikit demi sedikit. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata. Jadi sampailah Yesus di tempat di mana Zakheus sementara sedang memanjat pohon, sedang berdiri di atas pohon, dia melihat-lihat, ingin melihat Yesus. Satu hal yang mungkin jadi menarik perhatian pada saat itu ya. Kemudian Yesus berkata, dikatakan, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku sekalian, satu keajaiban terjadi di sini. Satu hal yang luar biasa terjadi di sini. Zakheus yang sebelumnya catatan Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus. Yesus pun pernah berkenalan dengan dia, tidak ada catatannya. Atau mungkin siapakah mereka pernah mungkin diceritakan orang, tidak ada dicatat di dalam Alkitab. Namun ketika pertama kali Yesus melihat Zakheus yang sementara sedang di atas pohon, dia langsung berkata, Zakheus, turunlah engkau. Aku akan menumpang di rumahmu. Luar biasa harapannya. Zakheus hanya berharap dia bisa melihat, dia bisa ketemu, dia bisa tahu seperti apa Yesus, itu harapannya. Melihat saja mungkin sudah menjadi satu kesenangan yang luar biasa bagi Zakheus. Namun, inilah dia saudara sekalian. Ketika ada kerinduan yang tulus mau mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Kerinduan yang tulus ingin bertemu dengan Yesus dalam kehidupannya. Kerinduan yang tulus bahkan ingin dapatkan kebahagiaan dan juga perubahan hidup. Maka Tuhan pun melihat jauh ke dalam hati kita saudara sekalian. Terbukti tidak hanya Yesus memanggil namanya. Bayangkan saudara sekalian, seorang yang kita idam-idamkan, seorang yang sangat kita idolakan kemudian menyebut nama kita. Betapa senangnya. Saya pun bayangkan kalau seandainya mungkin presiden kita pada saat ini sebutkan nama saya, kemudian saya dipanggil untuk datang ke tempatnya, betapa senangnya hati saya. Bisa jadi mungkin pertemuannya 2 hari lagi, dari saat ini pun saya sudah persiapan dengan luar biasa. Karena apa? Kita mau bertemu dengan orang yang kita kagumi. Dan lebih lagi, hal yang dihadapi atau dialami oleh Zakheus ini. Dia bertemu dengan seorang yang diidolakannya, yang dia berharap bahwa Yesus inilah yang akan mengubah hidupnya. Ketika pertama kali, saat pandangan pertama, Yesus langsung berkata, Zakheus. Dia langsung disebutkan namanya. Dia langsung tahu namanya, panggil namanya dengan panggilan kasih. Dikatakan, Zakheus, turunlah. Satu hal yang luar biasa, panggilan yang sangat luar biasa dirasakan oleh Zakheus. Dia dapatkan apa yang dia impi-impikan. Dan tidak hanya itu, bahwa dikatakan lagi, aku harus menumpang di rumahmu. Ini satu tantangan yang luar biasa. Satu harapan yang luar biasa, tidak hanya bertemu, tidak hanya mungkin bisa kenalan, tapi orang yang sangat diidolakan oleh Zakheus mau menumpang atau mau pergi singgah di rumahnya. Ini satu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Saya senang sekali ketika dulu waktu saya di kampung, ketika beberapa kali kepala desa sering melihat-lihat lokasi, kemudian juga mampir di rumah saya, sudah sangat senang. Kalau boleh apa yang ada di rumah saya keluarkan, saya mau kasih kepada kepala desa itu. Karena senangnya saya dikunjungi oleh kepala desa. Apalagi ini Zakheus, dia bertemu dengan seorang yang sudah terkenal. Jadi orang yang bisa membawa damai, seorang yang bisa menyembuhkan orang. Bahkan adalah raja di atas segala raja, yaitu Yesus itu sendiri. Luar biasa kegembiraan hati yang dialami oleh Zakheus. Dia menumpang di sana. Kemudian ayat yang ke-6 katakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Turunlah ia dari pohon tadi dan dengan sukacita dia terima Yesus untuk tinggal atau untuk menumpang
di rumahnya sementara waktu. Di ayat yang ke-7 ini satu tantangan lagi saudara sekalian. Tadi yang pertama ketika mau bertemu, mendapatkan impian kita, mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita, ada halangan dari diri sendiri tadi. Kemudian juga halangan keadaan situasi. Selanjutnya ada juga halangan yang lain. Ayat ke-7 ini katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara sekalian, saudara tahu bahwa dalam budaya atau dalam adat kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, pemungut cukai adalah orang yang berdosa, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Adalah satu pekerjaan yang hina, adalah satu pekerjaan yang mungkin dipandang sebelah mata di masyarakat. Tapi pada saat itu, Yesus yang seorang yang bisa dibilang terpandang, orang yang terkenal, seorang guru, pengajar Alkitab, pengajar kebenaran, bahkan bisa dibilang juga orang yang menyelamatkan banyak orang untuk dapatkan satu perubahan hidup dalam kehidupannya, dia mau menumpang di tempat orang yang berdosa. Luar biasa saudara sekalian, ini jadi satu tantangan. Demikian juga yang dihadapi oleh Zakeus. Dia juga mungkin berpikir dalam pikirannya, aduh kok Yesus mau ke rumah saya? Apa pandangan masyarakat nanti? Saya ini orang berdosa, saya ini orang tidak layak. Tapi Yesus mau datang ke rumah saya, aduh apalah yang terjadi nanti? Inilah halangan saudara sekalian. Ketika kita mau datang dekat kepada Tuhan, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau mulai perubahan dalam kehidupan kita, seringkali banyak orang yang bersungut-sungut di balik itu saudara sekalian. Seringkali banyak orang yang ini jangan-jangan hanya modus saja. Mungkin dia pura-pura saja mau bertobat, ini ada maunya. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada saja yang demikian. Mungkin yang biasanya kita lakukan sesuatu yang mungkin kurang baik, kemudian ketika kita ingin berubah, ingin bertobat, ada orang-orang yang tidak percaya, pandang sepele kepada kita. Ini satu hal yang sudah seringkali lumrah di masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan pernah berkecil hati. Sebagaimana yang terjadi pada Yesus yang kemudian menghadiri rumah Zakeus pada saat itu, Zakeus pun bersuka cita. Sekalipun banyak orang bersungut-sungut atas kejadian ini, tapi tidak mempengaruhi sedikit pun niat dan sukacita Zakeus dalam menyambut Yesus di rumahnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, dia merespon pandangan atau dia merespon hal yang dilakukan atau cibiran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan satu perbuatan yang luar biasa. Perubahan yang nyata ditunjukkan dalam kehidupannya. Ayat ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan saudara sekalian, satu perubahan yang luar biasa. Pertobatan yang langsung dinyatakan tidak hanya dari mulutnya. Bahkan belum sempat dia berkata-kata, tapi dia langsung praktekkan ini. Dia praktekkan ini, saudara sekalian. Ayat yang ke-8 dikatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara sekalian, susah payah dia bekerja, maaf kata melakukan pekerjaan yang dipandang masyarakat jelek, setengah mati dia mempertaruhkan kehidupannya, mungkin juga reputasi keluarganya. Tapi ketika dia kedatangan Yesus dikatakan setengah dari milikku, setengah dari harta yang sudah dengan susah payah dia kumpulkan itu dikatakan akan kuberikan kepada orang miskin. Bayangkan saudaraku sekalian, tidak banyak orang seperti ini dalam kehidupan kita. Bahkan ya maaf kata, orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan yang berhasil dalam kehidupannya, belum tentu mau memberikan setengah dari kepunyaannya, setengah dari seluruh hartanya untuk orang miskin. Ya memang banyak orang-orang kita atau banyak orang-orang Kristen yang sudah diberkati Tuhan kemudian suka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Namun ketika dibilang setengah harus diberikan kepada Tuhan, ya mungkin tidak semuanya langsung bersedia sebagaimana yang Zakeus lakukan. Bahkan di selanjutnya dikatakan tadi bahwa sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan saudara sekalian, secara hitung-hitungan ekonomi ini, secara hitung-hitungan keuntungan ini sudah merupakan satu kerugian besar bagi Zakeus. Bisa jadi dia peras, biasanya rata-rata, kalau dalam catatan beberapa Bible commentary menyatakan bahwa orang pemungut cukai ini memeras biasanya 2 kali lipat dari seharusnya. Tapi ini bayangkan, apa yang dikembalikan oleh Zakeus, dikatakan 4 kali lipat akan kukembalikan. Kalau kita mau hitung-hitung, sudah setengah hartanya dikasih kepada orang miskin, baru kemudian kalau ada yang diperas, 4 kali lipat akan diganti. Bayangkan saudara sekalian, sudah rugi besar Zakeus ini secara manusia. Sudah rugi besar dia secara kehidupan atau hitung-hitungan kita sebagai manusia. Namun saudara sekalian, hal inilah yang merupakan satu perubahan. Titik balik kehidupan Zakeus yang akhirnya diubahkan oleh Tuhan dimulai dari sini. Dia tunjukkan pertobatannya, dia tunjukkan kehidupannya, dia tunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yaitu dia dengan tunjukkan dalam tindakannya.
Saudaraku sekalian, dalam hal ini dikatakan tadi, dia memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Ini sudah satu kerugian. Reputasi yang harus dikorbankan, tapi setengah hartanya diberikan kepada orang miskin. Kemudian 4 kali lipat juga harus dikembalikan juga kepada orang-orang yang sempat diperasnya. Dan saudaraku sekalian, satu sukacita yang luar biasa. Ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Satu hal yang lebih daripada sekedar harta dunia. Satu hal yang lebih daripada sekedar harta kekayaan, investasi, uang, reputasi ataupun jabatan yang mungkin di mata dunia itu sangat luar biasa. Tapi yang lebih daripada itu adalah yang dikatakan oleh Yesus, yaitu adalah keselamatan yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Satu pilihan yang tepat dilakukan oleh Zakheus, di mana dia mau tinggalkan hartanya, dia mau bagikan hartanya untuk orang-orang miskin, dan dia memilih untuk mengikuti Yesus. Saudaraku sekalian, satu kehadiran yang sangat luar biasa, yaitu Yesus hadir dalam kehidupan Zakheus. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bagaimana dia bisa berubah dari kehidupannya. Di mana biasanya selama ini dia seorang yang mungkin dicibir di masyarakat. Dia seorang yang sering mungkin merasakan pengucilan di tengah masyarakat. Dipandang sebelah mata, dianggap seorang yang hina, dianggap seorang yang najis, seorang yang berdosa. Tapi ketika Yesus hadir dalam kehidupannya, semuanya berubah. Dan Yesus hadir mengubah segalanya dalam kehidupan Zakheus. Bahkan pertobatan yang mungkin lebih daripada orang-orang lain yang kita tahu dilakukan oleh Zakheus. Berapa banyak di antara kita yang juga dipanggil untuk bertobat, tapi saya rasa tidak sehebat Zakheus. Ketika dia bertobat, langsung dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tidak peduli gengsi dia sebagai seorang kepala pemungut cukai. Dia tidak peduli cibiran orang kepadanya mengatakan yang negatif, yang tidak kepadanya. Bahkan daripada itu dia tidak pedulikan lagi hartanya. Karena dia tahu bahwa harta yang dia dapatkan itu tidak lebih berharga daripada harta yang di surga, yaitu keselamatan yang Allah berikan kepadanya. Dibuktikan dengan tindakan langsung. Pertobatan yang tidak hanya di kata-kata, tapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan, yaitu setengah hartanya dibagikan. Kalau ada orang yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Zakheus ini. Satu tindakan yang mencerminkan inilah pertobatan sejati sebagai seorang anak Tuhan. Inilah sebuah perubahan hidup yang sejati yang harus kita juga tunjukkan sebagai umat Allah. Dalam kehidupan kita seringkali saudara sekalian, mungkin kita sudah lebih lama mengenal Yesus. Bahkan mungkin sejak lahir kita sudah jadi orang Kristen. Namun bisa jadi kehidupan kita belum bertobat, belum berubah seperti halnya yang dilakukan oleh Zakheus. Dalam kehidupan kita, mari kita renungkan ini. Satu kehadiran Yesus dalam kehidupan kita boleh mengubah kehidupan kita. Sudahkah kita dalam kehidupan kita pernah mengundang Yesus hadir dalam rumah kita? Sudah mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita? Ataukah selama ini kita merasa bahwa saya sudah cukup jadi orang yang terpandang di masyarakat. Saya sudah cukup memiliki kekayaan. Saya sudah senang dengan keluarga saya. Saya sudah cukup bahagia di sini. Aman-aman damai. Pernahkah kita mengundang Yesus hadir dalam rumah kita? Sehingga membawa pertobatan. Sehingga membawa perubahan. Bahkan merubah satu hal yang biasanya ini kurang bahagia. Tapi ketika Yesus datang akhirnya jadi sangat luar biasa dalam kehidupannya. Tidak hanya Zakheus. Inisiatif yang ditunjukkan oleh Zakheus tidak hanya membawa satu kebaikan dalam dirinya saja, perubahan dalam kehidupannya saja, bahkan dikatakan di ayat yang ke-9 bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ada kata rumah di sana, artinya Zakheus dan keluarganya. Tuhan sendiri katakan ada keselamatan bagi Zakheus dan rumahnya dan keluarganya. Luar biasa saudara sekalian. Satu niat yang tulus. Satu tekad hati yang kuat untuk bertemu dengan Yesus. Merindukan kehadiran Tuhan dengan sangat dalam kehidupan ini. Akhirnya mengubah kehidupan daripada Zakheus ini. Dalam hal ini saudara sekalian, Yesus pun berkata bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang juga. Dalam kehidupan kita. Ketika selama ini kita mungkin merasa, aduh Tuhan, saya orang yang berdosa. Pekerjaan saya mungkin kurang terlalu baik dipandang masyarakat. Atau kehidupan saya mungkin kurang terlalu baik dilihat di masyarakat. Jangan takut. Panggil kehadiran Tuhan. Rindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Karena ketika Yesus hadir, Dia akan melubah segalanya dalam kehidupanmu. Saudara sekalian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Zakheus di sini. Satu pertobatan yang luar biasa. Bahkan mungkin lebih daripada murid-murid Yesus yang lainnya. Dia tunjukkan dalam tindakan. Mari kita juga rindu. Panggil Yesus dalam kehidupan kita. Renungkan Yesus dalam kehidupan kita. Rindukan kehadirannya.
dan bertekad untuk berubah dalam kehidupannya. Pertobatan yang ditunjukkan dalam tindakan, tidak hanya dalam kata-kata, butuh komitmen, butuh perjuangan, namun yakin bahwa Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ditunjukkan oleh Sakeus, dan pada saat ini, saudaraku sekalian, saya dan saudara adalah juga Sakeus rohani. Sakeus modern pada saat ini. Sekalipun kita berdosa, ketika kita panggil kehadiran Yesus, maka kita juga akan diselamatkan bersama-sama dengan Dia. Dan saya rindu, dan kita semua juga rindu. Sebagaimana Yesus katakan kepada Sakeus bahwa terjadi keselamatan, maka pada saat ini juga dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dan dalam kehidupan kita semua, terjadi juga keselamatan kepada kita dan seisi rumah kita bersama dengan seluruh keluarga kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sebagaimana Dia memberkati Sakeus. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, Allah yang kami sembah muliakan dalam Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersuka cita oleh karena teladan hidup yang luar biasa Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan-Mu. Demikian juga Tuhan, Sakeus, seorang yang berdosa, seorang yang mungkin dikucilkan di masyarakat, telah Kau berikan karunia yang luar biasa, yaitu keselamatan. Oleh karena ketulusannya,